60% masih dijelasin dalam. Karena ada 3 kemenangan. Panas dingin nih. Saya lagi meriang nih. Saya bukan orang yang bisa bohong. Terlalu sering bohong. Iya. Saya bukan orang yang bisa Coba bohong. soundboard dulu. Coba di mana soundboardnya? Wah. Oke, tapi Suicide kali ini dimulai oleh Rebellion dengan langsung menutup ke arah Fanny, Hayabusa, dan Hylos. Tapi ternyata Phobius tidak jadi perbuatan karena udah langsung ditutup. Mereka tahu win rate dan juga bagaimana power dari Cars dan Phobiusnya. Iya, tapi kalau masalahnya di angka 22%-an juga ya. Kalau di perspektif yang dimiliki dari Rebellion. 27. Nah, 27 itu 20% juga untuk second pick tapi untuk second-nya. Nah, tapi perspektifnya mau banget. oke, berarti sekarang mereka dalam keadaan sama seimbang nih kurang lebih nih ya. Benar. Kalau ngomongin win rate seimbang. Dari win rate nih. Dari win rate lumayan seimbang dari mereka nih. Oke. Tinggal eksekusinya sih karena udah ada Aurora juga kan Hero Deserter yang akan sangat-sangat mengganggu nantinya. Karena kita tahu sendiri lah bagaimana efek dari Aurora ketika teamfight, ganking. Apalagi di level 2 dia udah bisa ngebantuin linknya buat jalan di area river juga jatuhnya. Yap. Tapi tetap dengan link ya. Tetap dengan link. Kembali dengan ini dan Wolfscope yang lidah tangan. Moskov Map. Sangat menyaksikan juga untuk farming meter yang lebih safe sedikit tapi Jakarta dari Islam. Apakah ini akan menjadi pertanda kalau misalkan teman-teman dari Rebellion butuh nge-ban ke arah satu rover yang nantinya bakal sedikit aktif bareng sama Terisla. Chow mungkin contohnya. Karena Chow Terisla win rate-nya cukup tinggi. Terus ditambah lagi dengan nge-ban ke arah Harit. Karena Harit bakal ganggu banget buat map di landing-nya nanti. Yap, apalagi ngelihat dari kalau Chow ya, itu adalah power juga Owen-nya. Tadi sempat di-ban untuk di game yang pertama juga. Tapi belum ada Tomb Raider nih untuk Alter Ego. Belum kita lihat juga hero apa yang nanti akan dilakukan oleh Ais. Sementara kayak tadi mungkin agak sedikit terburu-buru untuk membuka arah Alpha ya Prof. Sampai akhirnya ya sekarang priority ini nggak menuju ke arah jungle untuk Rebellion. Ya karena XP dulu ya, mereka pengen hero-hero yang lebih setup dulu nih. Dibandingkan nanti jungle-nya muncul ternyata jungle-nya bakal target contohnya kayak Tinggal tadi juga dan tapi gue yang nge-ban Tinggalnya mereka kayak nggak mau kasih Tinggal ini. Apalagi yang bisa dipadukan juga kombonya bareng sama ini. Tuh combo knock-up-nya akan sangat-sangat banyak banget. Share untuk second game juga knock-up kayaknya. Kombinasi sisi power ya nanti ya untuk Rebellion. Mereka akan mempersempit ke arah rovernya tadi lagi kah? Seperti ada Chow yang akan ditutup gitu ya. Lagi Pasti. Karena Chow Terisla ini bakal ngerepotin banget di setup turtle. Kayak mereka tuh betul level 4 gitu loh buat ngasih pressure-nya. Karena dengan modal dari terus juga mungkin dengan adanya execution strike dia udah bisa stick nge-pop juga ke depan. Rock yang di-ban juga. Nih jatuhnya kayak bikin dari Nile-nya meminimalisasi aja pemilihan hero-hero yang bisa ngeganggu Link ketika nanti dia turun dengan Tempest of Fate. Oke. Apalagi mungkin nantinya juga farmingnya bisa ditemenin ya. Bisa jadi tempelan. Silaturahmi Silaturahmi itu tempelan. Tapi ya, sekarang juga potensi untuk bermain ke arah rover agresif. Ada Johan yang masih bertugas juga nih. Ya, mungkinnya Johan kalau dia main sama Rebellion karena Tigrealnya depend sama Trigo kan itu bakal dibutuhkan kalau mereka bakal berbeda dan ditambah lagi dengan ada Johan makanya mereka ban ke arah Harit. Nih, Harit kalau Moskov powernya luar biasa soalnya. Yap. Dan berarti ini Johan apakah bisa di-fix sekarang sama Alter Ego? Atau butuh badan lagi? Iya, atau mereka akan menyimpan ini terlebih dahulu lalu mereka akan mengamankan dulu ke goalnya. Goldline-nya. Iya. Yap. Ambil dulu sih Johan yang bahaya kalau lepas. karena kalau Julian Johannya lepas Rebellion bisa lebih galak ya. Mereka belajar sih dari pertemuan pertama mereka kayaknya. Yap. Johan Julian aja nih gak bakal dilepaskan gitu aja. Mungkin Julian bakal tetap muncul, tapi kalau yang gak ada Johannya artinya gak gitu agresif banget mungkin ya. Karena kalau juga ada ditutup ya opsi untuk properti makin tipis. Nah ini sih yang akan ditaruh nih. Yap. Dan ya, ternyata Arnold dan juga Julian tetap ternyata dengan bersama Arnold. Dia kemungkinan Arnold ini yang akan ada di tangan dari Cars. Kalau aku sih pikirnya editnya yang jalan bareng sama Julian sih. Iya makanya jadi di Cars. Edit cuma butuh 2 level aja kan. Itu si Arnold di Cars. Oke. Arnold di Cars. Edit yang mungkin nantinya juga akan bisa menjadi badan harusnya. Tapi lastik dari Alter Ego. Roger terlupakan sampai belakang. Atau karena mau ngambil aliran Silent Game lagi.
udah kuat atau Hari? Enggak sih, lawan Julian begini gak bagus sih buat Ice-nya nanti kalau misalkan dia dingin terus. Dedrik? Mungkin clean. Boleh tuh buat menangin match-up lane juga lawan Moskov. Dia juga bisa pakai Warcry kan emblemnya. Tapi Roger kayaknya lebih meyakinkan sih menurut gue. Ini udah pintar Dan ternyata Hari? Karena late game, Ya ini combo jangka. Jangka Hari. Dilempar. Jaka apa nih? Jaka sembuh, jaka mikir. Jangan taruh. Mikir. Maafin. boleh. Marah. Percaya. Tapi ya, lagi asuransi lane game lagi di Hari. Jaga sembuh bawa golok, habis ngejagal jangan lupa belok. Jangan lupa golok. Siapa yang bakal dilok? Cadar. Ada capek, oke. Tapi tidak ada awalnya. Data awal. Kalian dari kontrolability ability jadi bisa dimanfaatkan juga ya. Tapi ya, balik lagi eksekusi, bermain lebih aktif akan jadi kunci jawaban untuk Rebellion harusnya. Iya, ini dia yang akan kita lihat seharusnya. Karena kalau misalkan main pasif lagi, Rebellion rugi banget. Oke, dengan kekuatan yang cukup kuat di early game akankah di game yang kedua Rebellion bisa mendapatkan poin untuk bisa menyamakan kedudukan Jenny sebelum game kedua dimulai. Sekali lagi FPL Arena, mana suaranya? Hey! Agresivitas yang memang harusnya dipegang sama Rebellion Esports. Kita lihat adanya Julian juga, mereka juga membawa Karazas dan juga Idit. Prosesnya harusnya berjalan dan itu yang sesuai sama kita bahas juga pas draft. Iditnya akan berjalan bersama dengan Julian. Ya, ini akan mempermudah juga bagaimana aktivitas level 3. Kemudiannya ada kesempatan mungkin untuk bisa langsung pick off kill main dan open match. Lalu target yang tepat seharusnya untuk dimakan dari early game. Oke, order diamankan juga oleh Rebellion kali ini lagi-lagi early yang bisa mereka coba untuk unggulkan. Terlihat tidak ada dua Swift yang dibawa kali ini. Dan ada sini juga ya dari teman-teman Rebellion. Mereka ingin main yang mungkin lebih lama untuk dari sisi fight-nya. Sementara untuk ngomongin Wilderness Blessing ini untuk rotasi boomingnya dari Alter Ego yang kayaknya mau dimaksimalkan. Karena kalau misalkan nanti boomingnya nggak berjalan dengan maksimal, linknya bakal kerepotan juga. Nile bakal susah untuk dapetin power spike-nya. Oke. Sementara ya kalau ngeliat dari Heist masih bermain aman, lihat dari adanya skill juga yang dimiliki oleh Moskov. Buat dirinya harus jaga teritori aman dan terlebih dahulu dan lagi-lagi nih bermain sama Massimo. Oke, ya ketahuan langsung kelihatan satu Irawan. Masih sempat tadi untuk bisa membalas sedikit ke arah kanan, namun sekarang Nile terjebak sendirian. Nile langsung dikatakan bisa-bisa Nile kemudian tersebut satu itu akhirnya hampir saja Swell menjadi korban kedua. Dan itu dia ketenangan dari Nile. Dia tahu dia gak bakal menang. Dia ngambil pedangnya di Fire Sword-nya dan bahkan hampir bisa mendapatkan poin kill balasan atas Waylo yang ternyata langsung buru-buru juga mengeluarkan sebuah flicker. Ya, ini berarti ada satu pemicu lagi nih ya untuk Swallow yang mungkin bisa ditarik sama Owen. Tapi buat sekarang karena turtle-nya udah setup, masih Aether yang bakal lebih diuntungkan karena Aether level 5. Walaupun Nile dapetin level yang sama, tapi dia butuh perbuff. Jadi kayaknya better Outrigger reset-reset aja daripada di Pico. Ya, dari depan yang lain ada satu Vengeance dan juga Final Slash. Akhirnya tadi bisa mendapatkan keadaan, tapi untungnya masih ada Final Ice. Ini juga kelas yang tadi udah terjadi di dalam tersebut akan sekarang. Coba lihat sedikit lagi Nino masih berhasil balik dan juga X-Win. Di mana HP? Dia dan Matt ternyata mengganggu keberadaan dari Purple Buff milik dari Nile. Iya. Dan hasilnya dapat Kuriel. Oke. Matt. Halo. Itu dia Spirit of Destruction. Yang ternyata kenanya menuju ke dari Nile dan Nile gak cuma kehilangan turtle, dia kehilangan Purple Buff. Untuk pertama kalinya kali ini. TT ada langsung terdengar. Semangat Ini bermain aktif juga dan ternyata PT yang benar-benar stay on lane. Ganggu bahkan karena Purple Buff-nya. Dia berani untuk datang sih, karena bagaimanapun di awal game ya fokus dari Nile-nya akan lebih ke Purple Buff. Dan ketika mungkin terkena Sphere of Misery, dia gak bisa menggunakan Red Division secara on point. Yap, dan sekarang terlihat Rebellion udah mulai nyaman harusnya ya untuk bermain cukup agresif, memanfaatkan power dari early-nya Nah, juga. tapi agak jauh sebenarnya. Game satu juga begini kan Rebellion, dapat advantage. Tapi lagi-lagi untuk game yang kedua mereka harus lebih aktif, mereka harus bisa convert keuntungan mereka.
itu jadi gold yang lebih berlimpah, terutama untuk Inter dan juga untuk X-Wing ya, karena mau gimana pun mereka berdua lah yang akan menggerakkan roda dari Rebellion ya. Ada satu buat wings juga yang udah didapetin, aman ya harusnya ya, sedikit pergerakannya. Yap. Dan lihat gimana X-Wing kali ini bermain sangat-sangat aktif dan agresif. Oke, ini berbeda. X-Wing dia mencoba bisa menemukan serangan tapi Nile tidak tinggal diam dan penalti sudah dikeluarkan sepertinya. Alter Ego ingin membalaskan keadaan di mana mereka berusaha masuk di fase begitu saja. Jelas yang akan dikorek dan berhasil mendapatkan serangan X-Wing dan kemudian untuk dilakukan tiga lagi tersisa yang masih sebagai yang berbeda tapi Vengeance dihasilkan pula dan Nile dikejar oleh Aether satu terakhirnya bisa ke langsung disabet. Selesai sudah pergerakan dari Nile. Itu basic attack aja. Ngejar-ngejar karena Nile. Walaupun memang Cars dan X-Wing yang menjadi pertukarannya. Tapi akhirnya dari Rebellion mereka bermain cukup jauh. Mereka cukup agresif sekarang. Iya, mereka akhirnya menemukan tempo yang dari tadi mereka cari ya. Yap. Akhirnya ketemu juga gold lead yang akhirnya bisa ditukarkan dengan beberapa advantage juga. Tapi 2-2 dari si point kill-nya. Rebellion harus lebih aktif lagi dalam tim fight kali ini. Karena mereka bisa memanfaatkan hal tersebut. Dan itu dia sebenarnya construction yang belajar dari map tadi. Ya, mendapatkan terjauh penalti zone. Wow, Nino, oke. Ada Glacier Connect dari negara 3 menetap seperti X-Wing. Masih Glacier berbeda berbeda dan lawan menjadi korban Nino. Masih berusaha untuk bisa menangkan di final slash. Mengeluarkan dua player itu lagi. Tapi masih ada Frost bisa dikeluarkan pula dan dua player ini masih selamat loh. Dan juga kesabaran tapi bakal dikejar dan dicari harusnya. Wah, Nino bisa gak dia akan mencetak terakhirnya Cars. Dia pun masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri dan Afrika tapi tidak. Untuk Nino. Rebellion mereka sabar, mereka tahu gak bisa paksa masuk dari arah samping. Mereka maju dari depan. Dan akhirnya buat keunggulan bisa dipegang lagi oleh Rebellion. Ya, akhirnya action yang dibutuhkan dari Rebellion didapatkan juga nih untuk advantage-nya. Yap. 1500 gold dan dari stay. Rusi. Nah, Admin. RBL Lucy. Iya, min. Wih, Nah, kerja. Istri. Sini. Oh, Rebellion. Nah, kalian bisa juga kunjungi channel official streamer RPL ID ya. Nih, belum sadar nih. belum sadar. Belum sadar. Bentar lagi. Tulisan sosok apa ya kira-kira? Coba. Masa menunggu, apa gimana? Apa yo? Nah. Apa tuh? Ya. Aldi. Oke. Nah, kenapa, Met? Oh, enggak. Audit. Ya, itu Gigmet. Oke. Hati-hati sama mental. Iya. Terlalu deh. Itu tentunya Max. Benar juga ya. Gimana kita bisa identify mana Matt, mana Max ketika mereka kembar? Gitu, kembali lagi. Di mana Turtle bakal muncul. Keunggulan yang dipegang sama Rebellion harus mereka convert menjadi objektivitas dan sekarang terlihat jauh lebih aktif dengan adanya gameplay dari X-Wing dan juga Cars-nya nih. Yang akan menghidupkan bagaimana inisiasi demi inisiasinya Bro. Lagi-lagi sih kalau ngomongin soal pick off main depan ya Rebellion udah punya solusinya, apalagi Banner of Heaven. Itu udah bakal mudah banget sih untuk adu basic attack even sama Nile nantinya, karena bagaimanapun Nile itu tipe yang critical damage. Oke, penalti shotnya masuk. Dan ternyata Turtle-nya masih didapatkan oleh X-Wing. Namun sekarang Nile-nya menjadi korban dan pertempuran bisa mulai terjadi. X-Wing menjadi korban tambahan itemnya. Malah gila pula Crown Destruction. Dua setelah dilewat tapi dengan satu final slash dan itu mendekat ke arah satu dominan yang dimiliki oleh Sweller. Sekarang pertempuran itu menjadi Ais. Hilang seketika. Wow, walaupun Turtle didapatkan oleh Owen, tapi dengan adanya 3 pemain yang hilang dan bahkan Matt hampir ingin lebih, tapi lagi-lagi Cars menjadi satu penentu, menjadi satu sosok yang bisa mengacak-ngacak apa yang dilakukan oleh Alter Ego Bro. Iya, dia tungguin dulu tuh dari mantep-mantepnya sampai ke trigger-triggernya juga nih. Nih, mau gak mau emang itu yang bisa dilakukan sama Cars juga sih. Final slash yang begitu on point dan cukup membuat Rondel akan terancam untuk next point-nya. Purify yang sempat digunakan juga oleh Ice. Semua battle spell dibuka oleh Alter Ego hanya untuk mendapatkan satu turtle. Walaupun lagi-lagi ya mendapatkan keuntungan dari Alter Ego, tapi convert dari point kill-nya Rebellion lebih unggul. Dan lihat aja dari segi gold-nya, rata kiri semuanya. Mereka unggul dari semua lini. Lagi-lagi buat Nile dia agak untung di game yang pertama karena sejak adanya pencurian dari Purple Buff tadi yang didapatkan oleh Matt dengan Spirit of Destruction. Itu yang membuat Alter Ego sedikit ketinggalan nih dari segi farmland atau lane jauhnya. Hebat, tapi sekarang terdengar ada sebuah konsil.
Oke. Siapakah yang akan mereka incar? Tidak ada siapa-siapa. Kosong. Tapi Matt masih cukup memeluk turret. Bermain cukup aman kali ini untuk bisa langsung clear juga. Rotasi Owen. Oke, Owen mencoba bisa mengejar dan juga dengan satu porsi tadi ada dua begitu saja tapi langsung dia didapatkan tersebut. Walaupun sekarang ada Owen lah yang menjadi korban dan mereka gagal tapi di tempat yang berbeda coba yang akan dilakukan oleh Aether dekat Julian ya. Hampir aja bisa juga menyentuh ke arah satu buah main turret. Tapi ternyata kali ini Alter Ego yang tersetir oleh gameplay dari Red Bull. Ya, karena tadi momen atasnya juga jelek banget buat Alter Ego. Mereka memilih untuk melakukan team fight tanpa adanya clear di bagian top lane. Itu membuka satu space baru tuh buat Aether yang ingin memaksakan mendapatkan turret dan ini akan mendorong waktu bagian lain tapi di bagian river dan team fight juga. Itu masih ingin lebih loh dengan satu penalti zone ya. Tanpa Nail, ingat Nail lagi sudah push di top lane. Dia lagi cari level. Karena kebetulan Aether sekarang udah punya Winter Crown juga. Dia nggak mau nanti bakal kena outlane mungkin. Tapi sekarang dengan keuntungan 5.000 won, akhirnya Rebellion bisa convert menjadi keuntungan Lord dan mereka tinggal menunggu fight selanjutnya. Dan zoning out-nya juga bukan cuma dari Exo dan Kars, jangan lupakan summon unit. Nightmare Expound. Ya, Dominator yang begitu menjengkelkan ya. Apalagi dengan adanya efek dari main Eater dan Winter ini bakal jadi informasi yang mahal. Oke, dilemparkan dibawakan satu orang dikeroyok langsung dari X-Win-nya. Menghilangkan sangat cepat tapi ternyata di bagian belakang Karsnya langsung membalaskan keadaan di mana dari Vengeance-nya masuk dan juga mengejar. Hingga membuat Owen pun kali ini berhasil langsung ditangkap. Bayaran yang harus kali ini didapatkan juga oleh Rebellion. Di mana X-Win dikomit. Tapi Owen menjadi pertukaran nyawa dan kali ini Lord akan berjalan di arah top lane. Dengan adanya 4 poin saja dari masing-masing tim. Yang jadi di atas, Lord akan segera menyambangi bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego. Langsung saja dikawal oleh 4 player yang dimiliki oleh Rebellion, tapi mereka lebih memilih untuk mundur. Dan ini adalah Lord yang pertama, featuran dari top lane yang akhirnya juga bisa menjadi keuntungan untuk Rebellion. Ya ini keuntungan berlipat ganda sih, hanya karena tadi sempat turret di bagian top lane itu udah dihancurkan. Sekarang Alter Ego mereka harus ngelakuin defense, tapi susah juga nih untuk ngelakuin defense karena Nael butuh menghadap satu. Sudah bagus banget bersama dengan satu flicker. Tapi tertinggal 9 Karsnya dikeluarkan bisa-bisa Karsnya sedikit lagi tersisa Kars. Langsung menghilang tanpa ada bantuan bakal sekarang X-Win. Tumbang juga. Wah, gak siap kayaknya tadi. Kalau Owen masih jauh. Atau nggak sabar. Karena kebetulan ya wave minion mereka udah habis dari bagian top lane, bar lane, mid lane. Ketika mereka paksa lagi di area mid lane tanpa adanya Lord yang berjalan bersama mereka, otomatis itu adalah waktu untuk Alter Ego melakukan fight back. Dan kali ini keuntungan ditahan di 5.000 gold aja seperti ini. Bisa lihat di tangan Nail. Waktunya mereka untuk membalaskan keadaan dan langsung Force langsung dikeluarkan tapi Dominator. Dia tahu dia mau ditabrak. Dia tahu dia langsung Dominator dan juga flicker tadi yang hampir juga gak keluar ternyata. Dia langsung pindah posisi dan memancing. Owennya masuk dalam base satu outer turret. Aether lihat ada bayuannya. Oke. Level 15 lawan level 14 sedikit lagi dan Oke. Gagal sepertinya dari Nail. ya karena memang kalau ada attack speed ada better offense juga ya yang menambahkan lagi daya attack speed untuk bisa beradu basic attack jika Aether 1v1 lawan Nail. Selain juga kalau kita mungkin melihat bagaimana Matt kali ini dia akan sedikit lebih leluasa untuk bisa maju ke depan karena dia udah punya Wind of Nature. Jadi kalau misalnya dia akan 1v1 juga sama Nail, dia bakal punya satu winchan effect. Hei, dibawakan oleh lagi. Dan sekarang Kars. Walaupun barusan sudah ada beberapa di dalam tubuhnya, tapi tidak beri PK apapun namun sekarang dilemparkan lagi. Ada satu player yang masih didapatkan dan Nino, tapi malah bisa kabur dari area tersebut loh. Jalannya agak lurus ya. Iya, Dari Karsnya. aku pikir tadi ya karena kebetulan Nino juga punya flicker dia bakal coba untuk mengenal di zona ya sama flickernya tapi ternyata enggak. Dia menunggu teman-teman dan mendapatkan informasi yang cukup manis ya. Oh, member Rebellion ada di area bush yang cukup tinggi di dekat area Lord Single. Jadi sekarang dia lebih berhati-hati, lebih aware mereka. Wow, dan ini mereka jadinya kayak nge-take over dari Lordnya ya, Prof ya. Karena menang jumlah dan tetap ya udah. Dilemparkan sudah dikerekam dan Aether hilang seketika. Tapi sebelah itu dikeluarkan sepertinya untuk sekarang. Lordnya berhasil langsung diamankan oleh itu sendiri tapi X-Win sedikit lagi tersisa. Untuk X-Win yang terbakar dan X-Win yang pun langsung tumbang di tempat yang lain. Karsnya melihat dari jauh sedikit lagi. SP-nya dan Suelo berhasil mendapatkan Karanael. Tapi sekarang Matt dan juga Suelo dikejar.
kejar bisa-bisa. Menyatakan 2 poin saja dari Rebellion. Mereka harus pulang. Mereka harus defense karena Lord sekarang sudah dimiliki dengan 1 hit yang dimiliki oleh Hais. Fokus menuju ke arah Aether tadi. 1 ejector yang dipolos dengan penalty zone. Itu yang membuat dari Aether gak bisa bergerak. Ya, akhirnya flicker dari Nino yang dikunci karena dia hold ternyata hanya untuk Aether seorang. Tinggal buat sekarang bagaimana memanfaatkan Lord dari Alter Ego 5.000 gold. Langsung dibayar lunas kali ini. Hanya tersisa 1.000 gold saja. Dan masih bisa bertambah. Bottom lane-nya hancur, top lane-nya pun hancur, inner pun bisa hancur. Dan dia baik Kopi, ini menjadi most pick hero bagi Aswin selama bermain di MPLIE dan Malaysia dengan 4 kali pick dan win rate 75%. Hero power. Hero power. Kelihatan sih ya untuk gimana dia mengontrol, melakukan inisiasinya juga. Tapi balik lagi keuntungan yang dibuat sama Rebellion dari 5.000 tadi Lunas. dibayar, dicicil habis sama Trigo. Oke. Sepertinya gagal. Ya, gak dapetin target karena siapapun. Karena memang masih belum ada flicker dari Rebellion. 4 flicker yang sudah digunakan di tim Fight Lord. Membuat mereka harus bersabar terlebih dahulu. Malefic Roar untuk Nile, Queen Swing untuk Nino, survive ability akan bertambah. Dan juga kayak sekarang sini kebawa adrenalin kah? Terbawa emosi kah? Kita banyak banget move yang akhirnya membuat dari Rebellion. Mereka jadi keadaannya terbalik sekarang. Aku mau coba pick off aja tadi. Mungkin belum ada target yang bisa didapatkan, tapi untuk sekarang karena flickernya sesaat lagi akan muncul, harusnya ini akan jadi sinyal sih untuk perangnya Rebellion. Tapi ingat, sekarang goalnya udah imbang. Rebellion harus memikirkan gimana caranya bisa untuk menangin fight ketika Hais-nya masih free hit. Dengan Purify juga, belum ada target yang bisa langsung menjangkau dia. Dan satu keuntungan yang dipegang sama Rebellion sejauh ini masih ada di lane atasnya ya. Super wave minion yang berjalan juga. Tapi itu tanda jauh masalahnya. Ya, menjauh di bawah, ini dia. Nah, ini dia. 5 player tanpa adanya informasi. Tapi mereka sepertinya bukan melakukan misi, tapi mencari tempat baru aja di Prof. Iya, mereka hanya ingin push. Gak cek. Ketahuan. Dan itu dia keuntungan yang mungkin bisa dipegang juga sama Alter Ego. Dia bisa spam nantinya untuk adanya Hellstone Blast juga. Tapi sebenarnya Swaylo juga punya potensi untuk bisa buka rumputan sebelum adanya nanti kan satu connect win yang masuk ya bro. Iya, pakai Nightmare Spawn ya. Dibandingkan dengan mungkin melihat bagaimana rumput dengan X-Wing dan juga Owen nanti yang kebuka itu lebih punya risiko sih. Iya. Jangan ada part keberapa ya teman-teman ya. Tolong biarkan face Anda bekerja dengan skill shotnya. Dan juga yang masalahnya yang nungguin itu kan Owen. Bisa lewat. Balis lagi. Mereka mencoba bisa membalaskan tanpa ada informasi lagi dan lagi mereka gagal. Oke, sama-sama dapetin informasi. Memang open nih ya. Masih sabar, tapi kayaknya bakal jauh langsung di area Lord karena ini akan menuju Lord yang ketiga artinya. Dapat hasil informasi dari area river bakal coba dikuasai sama teman-teman dari Rebellion sekarang. Harusnya ya, dia udah dapetin rumputan yang aman juga. Namun kali ini, ternyata udah disetap duluan nih sama Alter Ego. Akan dipancing harusnya untuk keluar dari zona persembunyiannya. Yap, namun di bagian bawah coba lihat apa yang dilakukan oleh Media sama Jagi lebih terlebih dahulu sebelum nanti mungkin ada sekarang dia akan nomor Swaylo berhasil mendapatkan galon tersebut tapi kan sedang menjadi korban di dalam nomor pertemuan mereka mencoba untuk bisa menghabiskan siapapun player ini ke dalam Rebellion dan ada satu player yang tertinggal di bagian belakang sempat kali itu bisa langsung dilumat habis dan double kill didapatkan oleh Nile. Walaupun Rebellion dapetin Lord di tangan dari Swaylo, tapi dengan hilangnya 3 pemain dari Rebellion ini bukan hal yang baik. Ya, dan Spirit of Destruction yang sudah lewat begitu saja sehingga tim fight-nya jadi 4 lawan 5. Rebellion sekarang dalam ancaman tapi sebenarnya mereka harusnya belum bisa di endgame. Oke, Owen hampir saja dan mereka setidaknya mendapatkan satu best yang ada di area mid sebelum nanti memberikan lawan yang ada di bagian atas. Tapi itu penting banget sih. Itu sentralnya nggak sih turretnya? Karena mau nggak mau ya sekarang Rebellion harus push mid lane-nya dan membiarkan game ini menuju ke lane game. Karena apa? Karena Link dan Kari ini kalau dibilang lane game yang menerikan banget. Winter sekarang sudah mulai turun power spike-nya. Winter Crown sudah sempat untuk dia gunakan tapi belum ada buying time dengan menggunakan immortality atau bahkan Roscoe. Karena 3 sisi power gak sih yang ngebuat dia juga gak bergerak tadi. Sampai akhirnya dia yang disumbangin sama Nile dan juga Hais masuk semua. Dan Ejector juga tadi kan. Ejector, penalty zone, frigate glacier. Banyak. Aether benar-benar gak bisa berbuat banyak tadi ketika dia target. Hais sekarang sudah punya Roscoe Meteor.
dia nggak bakal gampang nih untuk bisa langsung di-punish oleh kawan-kawan Rebellion. Walaupun sekarang Lordnya hanya menjadi nafas panjang bagi Rebellion, tapi Aldrico akan tetap mendapatkan keuntungan. Lihat sekarang Lordnya, mereka punya 2.800 gold, yang menandakan kalau mereka nggak cuma comeback 5.000, tapi comebacknya 7.700-an secara total. Wow, jadi advantage. Tapi kalau ngeliat dari Rebellion memang habitnya dari season lalu juga kayak gitu, Bro. Mereka pegang early, tapi sampai dibikin the late game, mereka nggak punya eksekusi yang manis gitu loh, nggak bisa mempertahankan, akhirnya bisa jadi kemenangan untuk mereka. Mungkin itu harus coba lagi kali ya. Karena tadi kebetulan agak sedikit belum dapetin momentumnya karena match Spirit of Destruction-nya miss. Let's say Spirit of Destruction-nya kena, mungkin poinnya akan jadi imbang gitu loh, 5 lawan 5. Oke, Hanya karena kalau tombak. itu dia ya. Walaupun memang bisa dikatakan late jauh bisa dipegang. Ya. Bisa ikut fight secara cepat juga. Ya. Nah, term and condition apply di bawah tuh di Betul. kecil, SOD-nya kena. SOD-nya harus kena ya. Dan sekarang yang repot adalah Aldrico karena Lordnya di bawah. Lane atas mereka agak-agak sedikit lemah sebenarnya. Karena Super Minion akan terus diproduksi dari Rebellion. Jadi Matt punya satu winning condition baru yaitu dengan split push. Gak perlu hadir sebenarnya dalam tim fight besar, yang penting dapat satu itu untuk bisa sneak peek ke arah bagian top lane dan endgame. Dan bedanya mungkin kalau dari game yang pertama, Aldrico kan punya 2 power untuk speed push. Dan untuk kali ini hanya ada Nail aja. Dan Nail juga kehadirannya diperlukan banget untuk adanya tarik ulur atau jaga-jaga dengan adanya retribution yang dimiliki, Bro. Oke, bahkan sekarang kalau kita lihat ya, karena top lane udah nggak perlu didorong, Rebellion udah ngumpul berlima dan match show di mid lane ini menandakan kalau Aldrico harusnya bakal respon cepat sih untuk tim fight kali ini. Yap. Hei, ada konsil yang udah langsung dikeluarkan, kemana lagi arah perginya, tapi balaskan dengan konsil bola. Hanya saja yang lain. Hei, ada Dominator yang langsung dikeluarkan, bola yang langsung dikejar, langsung dilemparkan. Nanti pada pun langsung terjadi satu orang, langsung langsung dilihatkan dan juga menjadi korban dalam pertemuan satu kali sekarang. Coba lihat, dan Chen begitu meyakinkan tadi dan juga ada Free the Gracie yang bola langsung dikeluarkan kemampuan. Internya pun lejap seketika dan habis. Free banget untuk bisa menghancurkan Rebellion. Tapi sejauh ini berhasil sedikit membalaskan keadaan. Ya, triple kill diamankan. Tapi lihat bagaimana kali ini Aldrico, mereka udah mulai ke-distract dengan lane atas. Matt tersisa sendirian. Apakah akan ada aksi heroik lagi untuk bisa upaya mencuri ke armornya? Oke, tahan dulu karena Lordnya coba langsung engage. Gak ada Spirit of Destruction. Matt hanya punya flicker, dan akhirnya dia memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tidak ingin mengulangi sapaan lapar bersama dengan Nail ketika dia bukan Nolan. Nah, itu dia. Wah, itu tadi mainnya cara kasar banget ya. Langsung dari depan ke belakang. Iya, ejektornya dilemparkan tepat berada di depan Dominator. Dan mereka bermain, mereka melakukan fight di tengah-tengah Dominator. Tapi itu bagus banget juga di belakangnya dan di belakang Nino. Iya, makanya charge-nya juga sih tadi sih. Owen benar-benar ngegeser dari Dominator biar lebih jauh lagi ke sebelah kanan. Sehingga itu yang ngebuat fokus dari Rebellion targetingnya langsung buyar. Aldrico, mereka punya Lord Evolve, Relay Pushkah yang akan bersolusi, tapi ingat top lane masih didorong pelan-pelan sama Super Minion. Sementara untuk Aldrico kayaknya bakal langsung bermain ke mid lane. Oke, satu lane aja bro. Satu lane. Mereka pede dengan satu lane ini, kita lihat seperti apa hasilnya. Karena ada satu bola lagi yang sudah dilemparkan dan juga berhasil tembakan sekarang penalti sama bola juga. Ke dalam area pertahanan medan dan bagaimana satu bisa mengatakan dari tapi masih ada satu wicket karena bola langsung ada di dalam tubuh dari Nino tapi Nino-nya. Dan satu dilakukan keluar yang tempat berbeda menjadi korban pula dan sejauh ini masih aman best dari Rebellion. Dan ternyata upaya dari Aldrico belum berhasil menyelesaikan game yang kedua. Walaupun memang 2 di depan mata, tapi upaya dari Rebellion, mereka masih bisa bertahan. Walaupun hanya menyisakan 3 poin saja. Ya, karena top turret ini kan belum hancur dari Rebellion. Mereka akan terus memproduksi Super Minion sehingga nge-push satu lane itu gak jadi solusi untuk Aldrico. Mereka hanya menukarkan tukar dua dan Lord Evolve tidak dimaksimalkan untuk melakukan endgame, sehingga ini akan malah menjadi kesempatan bagi teman-teman dari Rebellion karena mereka punya 2 posisi Super Minion di mid dan juga di top lane. Ya, tapi terlihat untuk bagaimana Aldrico hanya memanfaatkan satu lane aja, bro. Dan terlihat juga Tuilo. Akhirnya dia punya posisi yang cukup enak untuk bisa delivery damage dengan adanya Dominatornya juga. Ya, gak digeser, gak dilempar ya Dominatornya. Karena tadi semua fokus ke arah Brigade Glacier, Ejector, ke arah semua. Iya. Sehingga
3 untuk di belakangnya udah pasti bakal lebih bebas. Arsenal terbang 7 kali tapi impact-nya sangat luar biasa untuk sebuah tim yang memang dalam keadaan kena pressure seperti ini. Rebellion masih punya asa seharusnya. Mereka masih punya 2 super minion wave di 2 lane yang berbeda. Lordnya pun di bawah lagi sebenarnya. Wow. Ini kayak benar-benar ngedukung banget buat Rebellion bermain dengan pelan. Tempo yang bisa mereka maksimalkan adalah tempo pick off sebenarnya. Yap. Karena damage yang mereka bisa deliver sekarang udah cukup harusnya dengan adanya Hater, dengan adanya map juga yang udah jadi 6 item juga Roscoe net yang di tangannya. Unggul 1600 gold dibandingkan dengan Ice. Ya, itu dia. Karena memang belum tumbang juga sama sekali ya. Dan dari Matt masih belum ke shutdown sama sekali. Tapi yang ini dia, Lord Evil akan muncul, akan kembali menjadi zona peperangan harusnya. Dan kita akan melihat bagaimana setup yang dilakukan oleh kedua belah tim ini. Wah, ini dia. Masih lagi cari posisi kah? Oke. Namun sekarang X-Win sudah terlihat posisinya. Mencari ya. Mencari. Karena memang minim banget masih dari segi visionnya. Namun kembali kalau lihat dari Lord sekarang ini udah bakal susah banget untuk ditarik ulur. Iya, ini Lord yang luar biasa sih damage-nya. Oh, Ada injektor lagi dan lagi berhasil dari X-Win yang masih sempat untuk dapat berbeda. Hanya saja sekarang dengan penalti saja konek karena beberapa yang konek karena berapa orang. Tapi sekarang Owen ini masih ada di bawah puji dan Matt sendiri di bagian belakang satu orang yang ada di dalam tubuhnya. Matt masih berhasil bertahan dan juga menyelamatkan dirinya namun Roda sempat memberhentikan pergerakan Matt dan juga memancing Matt untuk bisa menyerang balik. Yes, dan Matt kali ini menukar ke arah satu buah immortal. Tapi Matt tidak bisa. Sedikit lagi Matt masih berjuang. Apa yang bisa dilakukan oleh Shutdown dan berhasil ter-wipe out. oh, dan kali ini pun Alter Ego kembali membuat adanya mimpi buruk di alami Rebellion. Dan 2-0 tanpa salah diamankan oleh Alter Ego. Tim Void yang terbagi menjadi 2. Satu di area mid lane, satu di area Lord. Matt menahan 3 pemain sekaligus. Bahkan dari ada penalty zone, ada Hellstorm Blast, ada semuanya dari Alrigo. Tapi Matt berjuang seorang diri tidak akan cukup karena ini 5 lawan 5 Alter Ego